Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Hidayati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 9 Batang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan dari SMP 9 yaitu Ibu Widya Kusmawardani. Beliau adalah guru mata pelajaran PKN di SMP Negeri 9 Batang. Oke, Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya hari ini baik. Ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya percakapan praobservasi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di kelas. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Tidak lain adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas agar Ibu siap dan lebih percaya diri sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Oke. Nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu Widya ya. Oke. Kita mulai saja. Bu Widya sudah siap? Insya Allah saya sudah siap. Kita mulai saja. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang nanti kaitannya dengan materi yang akan Bu Widya sampaikan, akan dicapai ya pada pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Ya baik Bu Nelly. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai bersama-sama dengan siswa-siswi saya di kelas nanti yaitu saya harap siswa-siswi saya itu dapat mengerti, memahami dan bisa mengidentifikasi mengenai norma dan aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan itu kami lakukan melalui kegiatan literasi dan kegiatan lainnya yang sudah saya susun dalam modul yang akan kami rencanakan praktekkan pada hari Senin minggu depan. Jadi tujuan belajarnya adalah mengidentifikasi dan memahami norma dan norma dan aturan. Kemudian yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya, di sini saya ingin lebih mengembangkan mengenai KSE-nya, karena KSE ini merupakan suatu hal yang baru bagi saya karena saya baru mengetahui ternyata bentuk-bentuk KSE itu banyak gitu. Nah, selama ini saya melakukan KSE itu ya hanya berdoa atau menanyakan kabar. Nah, ternyata banyak loh bentuk KSE lainnya yang bisa kita praktekkan bersama anak-anak dan itu juga bisa mungkin bisa meningkatkan semangat mereka dan minat mereka dalam memulai proses pembelajaran itu. Nah, jadi rencana saya untuk proses pembelajaran nantinya saya ingin mengajak mereka melakukan KSE dengan cara mengidentifikasikan diri, perasaan mereka baik melalui kesehatan fisik mereka dan jasmani mereka. Jadi itu akan saya tanyakan sebelum proses pembelajaran itu dimulai. Jadi saya harap juga saat proses pembelajaran itu karena sudah saya mulai identifikasikan diri, mereka bisa melakukan pembelajaran itu dengan senang hati. Jadi mereka memang hadir dalam proses pembelajaran itu. Ya, berarti yang ingin dikembangkan adalah KSE-nya. Iya. Okay. Namun selain KSE-nya juga saya ingin mengembangkan dari segi diferensiasinya, Bu. Ya, kalau dari segi diferensiasinya di sini saya mengembangkan diferensiasi dalam bentuk produk. Nah, jadi saya meminta mereka nantinya untuk membuat suatu laporan yang mana laporannya ini mereka buat berdasarkan minat mereka. Jadi dalam hal ini saya mengimplementasikan diferensiasi produk berdasarkan minat mereka. Di area pengembangannya ada dua ya Bu ya? Iya. Yang pertama yaitu KSE, kemudian yang kedua pada pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada diferensiasi produk gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu Widya, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Mungkin bisa Ibu Widya ceritakan dari strateginya, model pembelajarannya, atau metode pembelajaran. Baik, kalau mengenai rancangan pembelajaran,
Di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Nah, nantinya pembelajaran ini akan saya buka dengan menampilkan suatu kasus kepada mereka. Nah, jadi dari kasus itulah kita mulai mengulik kasus tersebut dan memasukkan materinya. Jadi pembelajaran nanti tidak saya buka melalui materi dulu, tapi saya tampilkan suatu masalah dulu. Nah, masalah itu nanti akan saya berikan mereka pemantik-pemantik ataupun pertanyaan pemantik yang bisa kayak menstimulasi mereka untuk berpikir dan bagaimana cara kami bersama-sama untuk memecahkan masalah yang sudah saya sajikan tadi. Nah, untuk strateginya di sini saya menggunakan teknik tanya jawab secara klasikal. Nah, jadi setelah kami memecahkan permasalahan itu bersama-sama melalui model pembelajaran PBL tadi, saya melakukan tanya jawab pada anak-anak. Nah, kira-kira kenapa mereka pilih jawaban tersebut? Apa alasannya? Seperti itu. Jadi tanya jawab secara klasikal. Itu menarik ya Bu Widya ya. Tadi menggunakan PBL ya, problem based learning sebagai pemantik awal ya untuk agar siswa ini nanti bisa memahami tentang norma dan aturan ya. Baik Bu Widya, berikutnya tentang media pembelajaran. Kira-kira media pembelajaran nanti yang akan Ibu gunakan di dalam kelas, mungkin bisa Ibu ceritakan medianya seperti apa gitu ya. Media yang saya gunakan dalam kelas pembelajaran yang akan saya sampaikan nantinya ke peserta didik saya, yaitu saya menggunakan ada model pembelajaran secara visual. Nah, yaitu berbentuk video dan gambar. Nah, video dan gambar itu saya rangkum menjadi satu dalam satu PowerPoint. Nah, jadi nanti saya sajikan saja, saya buka PowerPoint-nya. Nah, di situ saya bisa langsung menampilkan hal-hal yang sudah saya kumpulkan. Nah, seperti itu terkait dengan materi-materi yang akan saya sampaikan. Jadi dari medianya Bu Widya sudah berusaha menampilkan atau menyajikan media yang menarik dan mungkin nanti bisa menyenangkan siswa ya di dalam pembelajaran tentang norma dan aturan ini ya. Oke, yang terakhir Bu Widya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin bisa diceritakan di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Terkait dengan pelaksanaannya, insya Allah saya akan melaksanakannya di kelas 71 itu pada hari Senin minggu depan. Pada jam pelajaran saya jam pertama sampai jam ketiga. Ya, kenapa saya milih kelas itu? Karena menurut saya itu kelas yang memang efektif sih menurut saya. Tapi selain ini juga dari kelas-kelas yang lain itu menurut saya semuanya cukup efektif juga. Nah, di sini saya mengambil kelas itu karena dilihat dari jamnya Bu, karena untuk aktivitas ini kan kita mau satu kesatuan kan, apalagi di sini saya menggunakan diferensiasi produk, pasti kita di sini membutuhkan banyak waktu kan. Nah, kalau milih kelas lain atau waktu pembelajaran lain itu tidak bisa karena waktu saya itu dia dijeda dengan jam istirahat. Seperti terputus ya Bu? Iya, terputus. Tidak langsung 1, 2, 3 iya, terputus iya. Ya, nanti akan menjadi hambatan ya. Iya, jadi menurut saya kurang efektif. Makanya saya pilih di kelas ini. Baik. Jadi besok hari Senin ya Bu ya, Iya. hari Senin pada jam pertama sampai ketiga ya di kelas 71 Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran dan nanti saya akan melihat atau mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas tersebut ya. Insya Allah saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi nanti di dalam kelas. Nah, setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita nanti akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi gitu ya. Nah, pasca observasi ini nanti dalam percakapannya nanti akan didampingi oleh belajar praktik. Kemudian sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini?
Dari hasil percakapan kita hari ini yang saya dapatkan di sini mungkin lebih tergambar lagi kira-kira kegiatannya bagaimana, rancangannya yang akan saya lakukan. Jadi lebih kayak sudah tergambar dengan jelas dari step by stepnya. Nanti di hari Senin akan apa yang saya lakukan di step pertama, step kedua, step ketiga, seperti itu. Jadi menurut saya ini bisa menjadi refleksi awal. Refleksi awal saya sebelum saya masuk melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya. Menjadi jelas ya gambarannya. Sehingga nanti persiapannya pun juga lebih matang gitu ya. Oke Bu Widya, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang untuk melakukan percakapan praobservasi hari ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi pada hari Senin di kelas 71 jam 1 sampai 3. Demikian percakapan praobservasi saya hari ini bersama Bu Widya, guru mata pelajaran PKN PSMI Negeri 9 Batam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Luar biasa ya, walaupun kemarin kita baru selesai libur, sekarang kita sudah masuk dan beraktivitas lagi, tapi semangat kalian tetap on. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai ya, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, ayo ketua kelasnya silahkan disiapkan dan berdoa ya. Siap, gerak. Belum belajar kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Ya, selamat pagi. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelum kita mulai ya, Ibu harus tahu dulu nih siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang tidak hadir di sini siapa? Ningil, berarti hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau mengajak kalian untuk mengidentifikasi diri kalian. Ya, maksudnya gimana mengidentifikasi diri? Sebelum kita mulai, Ibu mau tahu nih kesiapan belajar kalian. Dengan cara apa? Kalian tulis di kertas, di sticky note. Kalian tulis kondisi kalian baik secara fisik maupun secara mental. Misalnya nih, oh hari ini saya sangat sehat ya, sehingga saya bersemangat untuk mulai sekolah dan mulai belajar. Yuk, silahkan tulis di sticky note-nya. Singkat aja ya, nanti kalau sudah masukkan ke dalam kotak ini. Oke, silakan maju. Ya, pernah dengar norma? Nah, ya. Tahu apa sih norma? Tahu, ada yang tahu, ada yang tidak ya. Nah, jadi secara umum norma ini adalah aturan. Apa artinya norma? Aturan di dalam masyarakat. Nah, jadi pada pertemuan kali ini setiap kita melakukan sesuatu pasti kita punya tujuan, ya kan? Nah, sama pada pertemuan kali ini juga Ibu punya tujuan nih, tujuan yang mau Ibu sampaikan untuk kalian.
apa tujuan ibu pada hari ini? Jadi tujuan ibu ada di kelas 71 ini, yaitu melalui literasi, melalui kegiatan literasi bersama ya, ibu mau kalian dapat mengidentifikasi pentingnya peraturan secara benar agar memiliki pola pikir yang utuh. Ya, jadi di sini kita akan belajar dan mencari tahu mengenai norma ataupun mengenai aturan. Karena tadi norma sama dengan aturan. Oke, sampai sini paham mengenai norma? Oke, sebelum kita mulai ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, kalian pernah menyusun tentang keyakinan kelas. Ya, ibu mau mengingatkan lagi nih, ibu mau tahu apakah kalian masih ingat dengan keyakinan kelas kalian? Coba sebutkan apa keyakinan kelas 71. Oke, dilarang membuli, menjaga fasilitas sekolah, dan yang terakhir adalah saling menghargai. Jadi kalau misalnya ada teman yang berpendapat, walaupun pendapatnya berbeda dengan kalian, kalian harus melaksanakan keyakinan tadi yang nomor 3, yaitu saling menghargai. Karena setiap orang punya pendapat yang berbeda. Oke, kita lanjut. Sekarang, nih, ini gambar apa? Ya, ini gambar rumah. Kita semua hidup di dalam ini, benar nggak? Nah, kita semua hidup di dalam ini. Kalau ibarat sekolah, ini sama dengan kelasnya, benar nggak? Nah, tadi kelas 71 punya aturan. Kalian di rumah, hidup di rumah ada aturan tidak? Ada, ya kan? Bagaimana? Coba, siapa yang tahu bagaimana kalau misalnya di rumah kalian hidup di rumah kalian nih, tapi tanpa ada aturan, semuanya los, boleh ngapain aja. Kira-kira apa yang akan terjadi? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Kita dapat berperilaku tidak sopan kepada orang tua karena tidak menaati aturan. Ya, bisa jadi kita bisa berperilaku tidak sopan dengan orang tua kan? Karena tidak ada aturan tadi. Ya, orang tua tidak mengajari kita mengenai bagaimana tata cara berperilaku yang benar. Sehingga di rumah itu semuanya terserah kalian mau ngapain aja. Kira-kira itu benar nggak kalian kalau kalian tinggal di rumah tapi tanpa ada peraturan? Tidak ya, itu sangat tidak benar. Nah, coba kalian lihat ini. Ini gambar apa? Ya, Daniel. Lagi dikejar sama? Lagi diserang sama siapa, Bu Daniel? Ini apa? Dan sampingnya tadi ada burung memakan bangkai. Kalau dilihat dari badan, mana yang paling besar? Aku. Tapi dilihat dari kenyataannya, yang menangnya siapa? Singa. Apa yang bisa kalian amati dari gambar ini? Coba, apa hubungannya video tadi dengan pembelajaran kita tentang norma atau tentang aturan? Ayo. Kira-kira yang bisa menjalankan norma ini semua makhluk atau hanya manusia? Apakah semua makhluk? Ya, hanya manusia. Kenapa hanya manusia? Ya, satu kata kunci karena manusia punya akal, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita di dalam masyarakat itu tidak ada aturan, itu semuanya akan terjadi seperti hukum rimba, sama seperti yang ada di video tadi. Ya, apa maksudnya hukum rimba? Yang kuat semakin, ya, yang kuat akan semakin berkuasa. Nah, singa itu kan diibaratkan seperti rajanya hutan, ya kan, rajanya rimba. Nah, kalau singa dihadapi dengan binatang-binatang yang lain, semuanya itu akan kalah. Benar tidak? Nah, jadi kalau misalnya tidak ada aturan di negara ini, semuanya akan kalah, kacau. Yang menang adalah orang yang paling punya kuasa. Benar. Sampai sini paham? Oke. Nah, coba lihat ada satu tayangan lagi. Oke. Nah, ini dia fokus dari tujuan pembelajaran
pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang apa? Kita hari ini belajar tentang norma. Nah, tadi kalian sudah tahu norma itu artinya sama dengan aturan, ya. Dimana kalau misalnya kita tidak ada norma dalam keseharian akan terjadi apa? Ya, benar, akan terjadi kehancuran. Nah, kita lihat norma ini dia ada berapa? Ya, norma itu ada 4. Ada agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Nah, setiap keempat norma itu punya sumber, sifat, tujuan, dan sanksinya. Ya, coba kita lihat nih sumbernya. Siapa yang membuat peraturan di dalam agama kita? Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, kalian bisa lihat peraturan yang telah dibuat oleh Tuhan itu di mana? Ya, di dalam kitab suci. Nah, dalam kitab suci itu ada aturan mengenai apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Benar tidak? Oke. Nah, kalau sifatnya itu adalah universal. Universal itu maksudnya di seluruh negara, di seluruh dunia aturannya sama. Sama tidak aturan Islam yang ada di Indonesia dengan aturan Islam yang ada di Turki? Sama, karena semuanya berasal dari sumber yang sama, ya kan? Sama tidak aturan agama Nasrani yang ada di Amerika dengan aturan agama Nasrani yang ada di Indonesia? Sama, karena sumbernya satu, ya kan? Yaitu Tuhan. Makanya dibilang sumber sifatnya adalah universal. Tujuannya supaya menjadikan manusia beriman dan bertakwa. Nah, sanksinya kalau tidak menjalankan norma agama adalah dosa, ya. Nah, perlu diingat sanksi itu tidak hanya negatif, tapi ada juga sanksi yang positif. Kalau di norma agama sanksi positifnya berupa pahala. Kalau kalian puasa, kalian dapat sanksi positif atau negatif? Ya, positif. Positifnya berupa dapat pahala. Sampai sini paham? Oke, kita masuk norma yang kedua, kesusilaan. Sumbernya berasal dari hati nurani. Contohnya, kalau kalian habis berbuat baik, ada nggak perasaan senang dalam hati kalian? Ada, ya kan? Kalau kalian habis berbuat tidak jujur, misalnya, ada nggak perasaan takut atau was-was? Ada. Nah, perasaan itu muncul dari hati kalian karena pelanggaran dari norma kesusilaan. Oke, kita lanjut ya. Norma kesusilaan sama, sifatnya bersifat universal. Jadi di seluruh dunia ini siapapun kalau dia habis berbuat baik pasti muncul perasaan senang. Jadi sifatnya universal. Nah, sanksinya kalau kalian melanggar muncul rasa bersalah. Yang ketiga norma apa? Kesopanan. Sifatnya apa? Ya, sifatnya lokal. Maksudnya lokal apa? Lokal, misalnya kesopanan di satu kota, di kota A dengan di kota B itu nilai kesopanannya bisa berbeda. Ya, cara berbusana di Bali dengan cara berbusana di Aceh sama tidak? Ya, karena itu mereka sudah menyepakati nilai-nilai yang dianggap sopan di kota itu. Ya, makanya dikatakan bahwa norma kesopanan sifatnya bersifat lokal. Maksudnya di antara satu tempat dengan tempat yang lain itu norma kesopanannya berbeda. Kalau kalian melanggar norma kesopanan, apa yang akan kalian dapatkan? Cemohan atau ejekan, ya kan? Teguran. Kalau kalian berperilaku tidak sopan, kalian akan ditegur, kan? Ya, itu dia, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah norma hukum. Siapa yang buat norma hukum? Negara. Sifatnya bersifat lokal. Maksudnya apa lokal? Sama nggak hukum di Indonesia dengan hukum di Singapura? Beda. Jadi beda negara, beda hukum. Makanya sifatnya lokal. Sanksinya apa? Sanksinya penjara atau denda. Sanksinya ini disesuaikan dengan pelanggaran
pelanggaran yang telah kalian lakukan. Kalau misalnya pelanggaran yang kalian lakukan itu berat, maka kalian akan mendapatkan sanksi berat. Kalau pelanggaran yang kalian lakukan itu ringan, maka sanksi yang kalian dapatkan juga ringan. Sampai sini paham? Oke. Nah, selanjutnya ya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis dan macam-macam norma. Sekarang ibu minta kalian membuat suatu kesimpulan ya, membuat suatu kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini bisa kalian buat dengan berdasarkan apa yang kalian minati. Contohnya nih, tadi berdasarkan yang sudah ibu jelasin, kalian mau membuat cerita tentang norma, boleh. Atau kalian mau membuat puisi tentang norma, boleh. Atau kalian mau membuat ini mind mapping. Ya, nah membuat mind mapping seperti ini tentang norma boleh. Selanjutnya kalian bisa buat poster atau kalian boleh juga bikin lagu tentang norma. Misalnya liriknya pakai lirik-lirik lagu yang hits zaman sekarang, tapi isinya tentang lagu norma. Atau kalian bikin cerita atau narasi tentang norma, itu boleh. Ya, oke, silakan dikerjakan. Boleh tuliskan di kertas lembar, tuliskan namanya. Ya. Oke, waktunya sudah selesai ya. Nah, ibu minta perwakilan dari setiap produk untuk menampilkan hasil dari apa yang sudah kalian bikin. Tadi kan banyak nih produk-produknya ya. Ada yang bikin cerita, bikin mind mapping, ada yang bikin gambar, poster, ada yang bikin puisi, ada yang bikin pantun. Nah, perwakilan dari satu-satunya ibu minta maju dan membuat hasil karyanya tentang norma ataupun tentang pembelajaran kita hari ini. Coba yang bikin gambar maju. Ya, tunjukin ke kawan-kawannya gambar yang sudah kamu bikin. Ayo silakan. Tanya bikin tentang norma masyarakat, ada norma sosial, ya ada norma hukum. Nah, ada norma susila. Nah, ini contoh-contoh dari kegiatan ataupun pelaksanaan norma yang dibuat oleh Kanya. Ya, contohnya norma hukum. Ayo pakai masker karena pada saat itu pemerintah menghimbau kita untuk memakai masker ya. Terus selanjutnya ada norma agama dibuat oleh Kanya, orang lagi mengaji. Ya kan? Luar biasa ya imajinasinya. Tepuk tangan untuk Kanya. Nisa juga bikin banyak gambar tentang norma ya, norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ada norma agama, orang lagi ibadah, sholat ya, laki-laki ini lagi sholat. Terus selanjutnya norma hukum. Benar, ini salah satu lambang dari hukum ya, dibuat oleh Nisa. Oke, give applause untuk Nisa dan ya, kita lihat lagi perwakilan mind mapping. Silakan maju ke depan. Tunjukin ke kawannya, jelasin mapping yang kamu bikin. Silakan pasti. Norma secara umum memiliki arti aturan, sedangkan secara istilah, norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk Tasya.
ini? Sudah. Nah, coba salah satu dari kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Silakan berdiri. Sebutkan namanya dulu. Namanya. Perkenalkan, nama saya Latifah Lestari. Ya, Latifah akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini ya. Setelah kita belajar norma, kita dapat mengetahui apa-apa saja sanksi dan kegunaan norma yang ada di kehidupan kita. Jadi kita bisa mematuhi aturan-aturan yang tersedia oleh kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Ya, terima kasih Latifah atas kesimpulan yang diberikan ya. Nah, Ibu mau mengkonfirmasi kembali bahwa hari ini kita belajar tentang norma. Tadi norma memiliki nama lain yaitu berupa norma. Terdapat berapa macam? Nah, coba sebutkan 4 macam norma. Iya, dan hukum. Nah, semua itu punya sumber dan sanksi masing-masing, benar nggak? Oke, kalau yang sifatnya universal berarti sifatnya umum. Maksudnya sama atau beda di setiap tempat? Sama. Kalau sifatnya lokal berarti dia sama atau beda di setiap tempat? Ya, berbeda ya. Berarti kalian sudah dapat dan sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, sedikit refleksi nih untuk hari ini. Apa kira-kira yang kalian dapetin dari pembelajaran kita hari ini? Namanya siapa? Nama saya Pinta. Ya, Pinta. Oke, Pinta akan memberikan refleksinya terkait pembelajaran kita hari ini. Oke, Pinta. Ini kita sudah belajar yang saya dapatkan pada hari ini yaitu karena saya dapat saya mengetahui aturan-aturan apa saja yang ada. Oke, terima kasih Pinta. Jadi kata Pinta, hari ini dia belajar tentang norma. Jadi dengan dia belajar tentang norma hari ini, dia mengharapkan bahwa diri dia bisa lebih mematuhi lagi aturan-aturan yang ada di negara ini. Kata si Pinta. Oke, nah tadi sudah refleksi. Kegiatan kita hari ini sangat luar biasa. Antusias kalian dalam belajar juga luar biasa. Kalian juga bisa memahami apa yang disampaikan ya. Terus produk-produk dari kalian itu juga mantap semuanya. 2 jempol untuk kalian. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, nah untuk pertemuan kita minggu selanjutnya kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban. Oke, mungkin sampai itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Silakan siapkan dan berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Hidayati. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 9 Batam. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai tindak lanjut dari observasi yang sudah saya laksanakan di kelas bersama Bu Widya. Baik, hari ini sudah hadir di sini. Di sebelah kanan saya adalah Bapak Iwan Sunawa sebagai pengajar praktik yang nanti akan mendampingi saya selama proses ini berjalan. Kemudian ada Bu Widya Kusumawardani, beliau adalah guru mata pelajaran PKN di SMP Negeri 9 Batam. Untuk percakapan pasca observasi ini ada nanti beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Widya selaku guru yang sudah saya observasi di kelas.
Baik, untuk sesi percakapan saya mulai ya Pak ya. Silakan. Oke, assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam, Bu Nelly. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Widya? Alhamdulillah hari ini saya baik. Oke. Nah, sesuai yang sudah saya sampaikan, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai tindak lanjut dari observasi yang kemarin hari Senin ya sudah saya lakukan di kelas pada saat Bu Widya melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya. Jadi hari ini ada mungkin beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Widya. Kira-kira Bu Widya sudah siap? Insya Allah saya siap. Baik, kita mulai saja Bu Widya ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan pelaksanaan observasi kelas yang sudah berlangsung pada hari Senin kemarin? Perasaan saya terkait dengan observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin, untuk di awalnya saya memang merasa tegang, cuman perasaan itu sudah sedikit demi sedikit menghilang, dan saya juga merasa sudah mulai enjoy saat proses pembelajaran sudah berjalan, karena sudah ada istilahnya sudah ada chemistry lah antara saya dengan siswa-siswi saya di kelas dengan proses pembelajaran yang sudah kami lakukan secara bersama. Jadi tegang di awal, tapi saat proses pembelajaran itu sudah hilang dan sudah mulai enjoy. Di awal, di tengah, dan seterusnya sudah enjoy ya? Iya. Mungkin hari Senin pada saat pelaksanaan observasi ya, sebelumnya kita sudah melakukan percakapan observasi ya. Pada saat itu kita sudah bicarakan tentang area pengembangan ya. Kira-kira mungkin bisa Bu Widya ceritakan kembali area pengembangan dan tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, untuk area pengembangan di sini saya melakukan fokusnya kepada KSE. Nah, kenapa saya mau fokus kepada KSE? Karena menurut saya, bagi saya ya, KSE ini memang hal yang baru, karena biasanya kita tahu KSE ini hanya berdoa. Nah, sebenarnya banyak loh bentuk-bentuk KSE yang lainnya. Nah, jadi dalam hal ini saya mau mengembangkan itu. Nah, dalam proses praktiknya, kemarin saya memilih bentuk KSE regulasi emosi siswa. Jadi di sini saya meminta siswa untuk menuliskan kondisi mereka, baik kondisi fisik maupun kondisi mental atau hati mereka ya, hati ya. Jadi ke dalam suatu sticky note. Nah, jadi saya minta mereka menuliskannya lalu meletakkannya ke dalam suatu wadah yang sudah saya sediakan. Nah, kalau untuk tahapan pembelajaran yang saya lakukan, di sini saya pertama membuka pelajaran itu dengan cara memberikan suatu pertanyaan pemantik kepada mereka, sehingga dari pertanyaan pemantik itulah kami membuka fokus diskusi kami. Nah, ataupun fokus tanya jawab kami terkait dengan materi ajar kami pada saat itu. Jadi pada saat itu kan saya mengambil pembelajaran terkait dengan aturan dan norma. Nah, jadi di sini saya memberikan pertanyaan bagaimana kalau misalnya di rumah tidak ada aturan. Nah, dari situlah mereka mulai berpikir. Nah, ternyata di luar dari pemikiran saya, pemikiran mereka itu sangat bagus. Ya, sangat bagus, sangat kritis dengan pertanyaan yang saya berikan. Seperti itu. Dan di sini saya juga mengasah pemikiran mereka dengan melakukan suatu video terkait kehidupan hewan liar di hutan. Nah, jadi saya minta mereka untuk mengaitkannya terkait dengan aturan. Nah, kira-kira bagaimana hubungan video itu tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, ternyata di luar pemikiran saya juga mereka bisa mengaitkannya seperti itu. Terus pembelajaran ini juga di akhir pembelajaran saya meminta mereka untuk membuat suatu rangkuman. Nah, rangkuman ini saya minta mereka bikin dalam membuat suatu produk berdasarkan minat mereka. Nah, alhasil produk mereka itu ada yang membuat suatu puisi, pantun, cerita, poster, ataupun gambar terkait dengan aturan dan norma seperti itu. Berarti area pengembangan yang Ibu fokuskan yaitu pada KSE yang Iya, KSE. KSE kemudian menggali lebih dalam tentang kenalan putus siswa ya.
agar mereka juga aktif menjawab ketika diberikan pertanyaan pemantik ya. Iya, benar. Dan yang terakhir mungkin lebih condong kepada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Tapi difokuskan pada diferensiasi produk. Ya, oke. Dari arah pengembangan yang Ibu tadi sampaikan, apakah sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas atau belum? Ya, menurut saya kalau dilihat dari area pengembangan tadi, itu pembelajaran saya sudah berhasil. Kenapa? Karena fokus saya kan di sini KSE mereka. Saya mau melaksanakan suatu KSE yang berbeda. Biasanya hanya berdoa gitu kan. Jadi di sini saya minta mereka untuk menganalisis kondisi mereka terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran berjalan. Nah, dilihat dari hasilnya proses pembelajaran saat proses pembelajaran itu berjalan, itu mereka benar-benar aktif, benar-benar sesuai dengan apa yang saya harapkan lah seperti itu. Nah, dilihat dari apa yang pertanyaan yang saya berikan itu mereka mampu menjawab. Saya minta mereka untuk membuat suatu kesimpulan, mereka langsung aktif, langsung bisa menyimpulkan pada saat itu juga tanpa mereka tuliskan di sari kertas gitu. Jadi menurut saya ini sudah berjalan dengan baik dilihat dari hasil pembelajaran itu berjalan. Jadi arah pengembangan yang Ibu fokuskan tadi sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas. Oke, next, berikutnya Bu, apa yang Bu Widya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur KSE tadi ya, kompetensi sosial emosional, dan juga Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada diferensiasi produk. Apa yang Ibu rasakan ketika melakukan pembelajaran dengan mengintegrasikan dua hal tadi? Ya, menurut saya yang saya rasakan itu jauh berbeda ya, karena di sini kalau dilihat dari kehadiran mereka di kelas itu mereka benar-benar ada istilahnya, karena proses berjalannya pembelajaran itu kami nyambung. Nah, jadi hadir sepenuhnya. Ya, hadir sepenuhnya. Jadi bukan hanya fisiknya aja di situ, pikirannya di mana-mana kan. Jadi memang benar-benar pikirannya juga ada di kelas itu. Nah, dilihat dari keaktifan siswa dan respon serta hal-hal yang saya minta itu bisa mereka lakukan seperti itu. Terkait dengan implementasi pembelajaran, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di dalam kelas, selama proses pembelajarannya apakah Ibu mengalami kendala atau hambatan? Kalau ada, bisa mungkin Ibu ceritakan. Ya, kalau untuk kendala dan hambatan itu saya menemukan, karena di sini kan untuk diferensiasinya saya milih diferensiasi produk. Nah, jadi mereka ada suatu hasil dari proses pembelajaran yang berjalan. Hasil akhirnya itu ada berupa suatu produk. Nah, dalam proses pembuatan produknya itu saya terkendala dengan waktu. Karena di sini kan waktu pembelajaran saya itu 3 jam, yang mana 1 jamnya itu kan 40 menit. Nah, di sini saya minta mereka untuk membuat produknya itu di 1 jam akhir. Nah, jadi saat proses pembuatan itu anak-anak itu merasa kejar-kejaran dengan waktu, apalagi bagi mereka yang membuat gambar dan membuat poster. Jadi mereka kayak merasa belum puas, merasa belum terekspor sepenuhnya minat mereka dalam membuat ataupun mendesain produk yang mereka miliki seperti itu ya. Ya. Jadi kendalanya lebih kepada waktu ya. Iya, benar sekali. Menurut Bu Widya, apa yang sudah Bu Widya anggap berhasil dan puas dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas? Untuk proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, di sini saya merasa puas karena saya melihat dari segi keaktifan siswa. Nah, mereka bisa aktif dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nah, jadi apapun yang saya lemparkan, mereka bisa mengambil responnya dengan baik. Nah, selanjutnya di sini juga saya senang dari hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan. Di sini mereka bisa menghasilkan suatu produk yang berdasarkan minat mereka gitu. Jadi pembelajaran itu berjalan juga menyenangkan untuk mereka, bisa menghadirkan
sesuatu hal yang mereka senangi seperti itu. Jadi tidak hanya belajar tapi juga pembelajaran itu berjalan dengan menghadirkan hobi mereka seperti itu. Dengan kata lain, siswa ini betul-betul memperoleh pengalaman belajar yang Iya. bermakna Iya. dari proses belajar atau pembelajaran yang mereka alami. Ya. Baik, selanjutnya mungkin ada hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran. Hal positif yang sudah saya lakukan itu di sini saya bisa membuat mereka tadi yang sudah saya sebutkan itu lebih aktif, terus mereka juga respon terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Karena menurut saya terkait dengan pembelajaran saya juga, ini kan saya dituntut untuk lebih banyak bicara sebenarnya, lebih mengasah pola pikir mereka untuk bercritical thinking, ya kan? Nah, jadi di sini menurut saya sudah terasah pola pikir mereka dan mereka bisa berpikir lebih lanjut seperti itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi pertanyaan yang saya berikan itu bisa mengasah pemikiran mereka untuk bukan hanya sekedar menjawab tapi juga berpikir dalam menjawab. Gitu. Yang positif yang sudah Ibu lakukan dan Ibu merasa puas ya dalam proses belajar adalah bagaimana Ibu sudah berhasil membangun dan critical thinking ya, critical kritis dari siswa ya Bu ya, sehingga mereka aktif dalam proses pembelajaran ini. Baik, yang terakhir ini Bu Willy ya, kira-kira dari yang sudah tadi Ibu sampaikan, apa yang ingin Ibu tingkatkan atau Ibu ingin kembangkan untuk pembelajaran berikutnya? Ya, terkait dengan apa yang akan saya tingkatkan, di sini saya ingin lebih meningkatkan proses pembelajaran itu berjalan dengan student center. Karena di sini sebenarnya mereka sudah aktif, tapi di sini masih banyak tugas saya yang mengawal mereka gitu. Jadi sebenarnya saya menginginkan pembelajaran itu di mana saya hanya menjadi leader saja. Nah, mereka yang benar-benar melakukan itu gitu. Nah, itu yang ingin saya tunjukkan lagi seperti itu. Dan selanjutnya mengenai persepsi itu juga ingin saya kembangkan lagi. Jadi ada dua hal yang menjadi fokus kembangan saya untuk pembelajaran saya itu mengenai student center dan persepsi. Karena persepsi itu sebenarnya sangat penting ya gitu, untuk untuk menarik pembelajaran itu supaya lebih kontekstual, mengaitkan materi kita dengan kehidupan kita sekarang dengan contoh-contoh yang kontekstual. Jadi ada dua hal tadi ya yang ingin Ibu tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu pada proses pembelajaran agar lebih berpusat pada keseharian. Iya. Kemudian pada aspek persepsinya ya. Mungkin dari yang kemarin saya supervisi ada yang terlupa itu ya. Iya, di bagian persepsi ya. Mengaitkan pembelajaran dengan materi sebelumnya atau kita kaitkan dengan secara kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari. Terima kasih Bu Widya atas waktunya ya, kesediaannya untuk bisa melakukan percakapan pasca observasi hari ini. Baik Pak, saya akan mengambil kesimpulan dari percakapan kita tadi. Dari percakapan yang telah saya lakukan dengan Bu Widya, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Widya yaitu berfokus pada pengembangan area KSE, yaitu kompetensi sosial emosional, dan juga berusaha menggali keaktifan peserta didik, dan juga berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Namun dalam proses pelaksanaannya ada kendala atau hambatan yang Bu Widya alami, yaitu terkait dengan waktu. Karena pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Widya lakukan adalah berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi produk, jadi membutuhkan waktu yang agak lebih untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid
menyelesaikan tugasnya atau produknya. Jadi mungkin Bu Widya akan nanti kalau di pertemuan ini 1 kali pertemuan ya Bu ya, mungkin untuk berikutnya akan menambah waktu lagi ya. Baik, kemudian hal-hal positif yang sudah Ibu Widya lakukan yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemateri yang sudah dilakukan sehingga Bu Widya merasa senang, merasa berhasil dalam proses pembelajarannya karena siswa aktif ya dan hadir sepenuhnya sehingga bisa melewati atau melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian mungkin yang ingin Ibu tingkatkan di akhir tadi kita sesi percakapan pasca observasi adalah agar nantinya untuk pembelajaran berikutnya Bu Widya mungkin akan lebih menekankan pada proses pembelajaran berpusat pada hasil siswa ya, dan juga akan memperbaiki dari segi persepsinya, jadi akan mengaitkan pembelajaran dengan materi sebelumnya yang sudah dipelajari oleh siswa. Mungkin percakapan pasca observasi ini sekian dulu. Kalau ada beberapa perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Baik, kita akhiri. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Widya. Demikian tadi percakapan pasca observasi dari saya dan Bu Widya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.